salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, damai di hati. Kita akan memulaikan ibadah Jemaat Gemim Karisma Buha, kolom 1 sampai dengan kolom 17 malam hari ini. Karena itu dalam persiapan diundang kita sekalian berdiri. Mari kita menyanyikan pujian dari klik nomor 107. Kini saatnya berdiri di altarnya. Ini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, angkat tangan menyembah, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kita Ibadah kolom 1 sampai dengan kolom 17 Jemaat Karisma Buha ditahbiskan di dalam nama Tuhan Allah pencipta langit dan bumi yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Tuhan kiranya menyertai saudara-saudara. Mari kita sambut dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 91, Putri Sion Nyanyilah. Jemaat disilakan duduk kembali.
Mari kita menyanyikan NNBT nomor 8, ayat 1 hingga ayatnya yang kedua, banyak orang suka diampuni. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, Engkaulah sumber keselamatan di dalam kehidupan kami. Ketika kami boleh ada dalam persekutuan beribadah di saat ini, kami mengucap syukur Bapa. Tetapi juga kami datang dengan penuh kerendahan hati, membawa seluruh keberadaan kehidupan kami. Karena kami mengakui, sekalipun kami telah menikmati segala yang baik yang Engkau anugerahkan, namun dalam perjalanan hidup ini, kami masih suka melakukan apa yang tidak Engkau kehendaki. Karena itu ya Tuhan, kasihanilah kami dan ampunilah kami. Baharuilah kehidupan kami, layakanlah kami di persekutuan ini. Bahkan ketika kami akan melanjutkan kehidupan yang Engkau anugerahkan, kami terus dituntun oleh anugerah keselamatan yang daripada-Mu. Inilah kami yang berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara, sebagai berita anugerah Allah, mari kita menyanyikan pujian Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu. Kau pulihkan aku
Kita akan membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, di saat ini firman-Mu hendak kami baca dan kami renungkan. Hanya dengan pertolongan Roh Kudus dari Tuhan, kami akan dimampukan untuk mengerti dan memahami firman-Mu. Karena itu Bapa, berkatilah kami semua. Apa yang hendak kami baca dan kami renungkan dari firman-Mu, itulah yang akan menjadi kekuatan bagi kami. Terlebih ketika kami ada di Minggu Advent ini, Engkau yang akan mengantar kami untuk boleh bertumbuh dan berbuah dari kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, firman kehidupan kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, bagian pembacaan Alkitab di dalam Yesaya pasalnya yang ke-8 ayat 23 sampai dengan pasal 9 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-6. Yesaya pasal 8 ayat 23 sampai dengan pasal 9 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-6 dengan judul Kelahiran Raja Damai. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Sebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari Ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapan-Mu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah Kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas takhta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena Ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Demikian bagian pembacaan Alkitab. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, visi yang besar disampaikan oleh Nabi Yesaya kepada umat Israel di masa yang lampau. Visi ini, saudara-saudara, mau mengantar umat untuk tetap kokoh berdiri dalam keyakinan yang sungguh kepada Allah yang mereka percayai. Memang keadaan yang terpuruk yang dialami oleh umat Allah di masa itu tidaklah memungkinkan bagi umat Allah untuk sungguh-sungguh ada dalam keyakinan kepada Allah. Karena situasi dan kondisi kehidupan yang membuat mereka penuh dengan penderitaan, penuh dengan kesukaran hidup. Sehingga bisa saja apa yang disuarakan oleh Nabi Yesaya tidaklah sampai ke dalam hati umat Israel. Tetapi saudara-saudara,
Allah memakai luar biasa Nabi Yesaya untuk menyuarakan kasih Allah, menyuarakan pemulihan yang akan Allah adakan, yang akan Allah kerjakan dalam kehidupan umat kepunyaannya. Karena itu saudara-saudara, sebagaimana nama dari Nabi Yesaya yang berarti kekuatan Allah, maka apa yang disuarakan oleh Nabi Yesaya, kiranya ini juga menjadi satu kekuatan bagi umat Allah di masa itu. Karena memang kerinduan mereka mendapatkan kedamaian. Mereka mendapatkan kehidupan yang penuh dengan sukacita. Mereka terbebas dari berbagai persoalan, dari berbagai pergumulan, dari berbagai kesengsaraan, dari berbagai penderitaan hidup. Tetapi saudara-saudara, Allah selalu punya rencana yang indah dalam kehidupan umat kepunyaannya. Karena itu rancangan Tuhan Allah untuk mendatangkan keselamatan bagi umat kepunyaannya disuarakan oleh Nabi Yesaya. Bahwa akan datang seorang Raja Damai. Dan memang saudara-saudara, nubuatan Nabi Yesaya ini tentang sang Raja Damai itu menunjuk kepada Yesus Kristus sendiri. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita bersyukur karena di tahun 2020 ini hampir 1 tahun kita ada dalam pergumulan panjang dengan virus corona. Banyak orang yang mungkin sekarang ini merasa lelah, merasa letih, seakan-akan tidak berdaya lagi menghadapi pergumulan ini. Tetapi saudara-saudara, sebagai umat kepunyaan Tuhan, kita punya kekuatan yang luar biasa. Karena ada janji-janji Allah yang akan membawa kita menikmati apa yang baik yang Ia sediakan. Mungkin secara fisik kita menjadi lelah, tetapi kita percaya iman kita terus tertuju kepada Tuhan. Sebagaimana Nabi Yesaya mengatakan bahwa kelahiran sang Raja Damai itu, dialah yang akan memulihkan keadaan yang ada. Karena dia adalah penasihat ajaib, dia adalah Allah yang perkasa, dia adalah Bapa yang kekal, dan dia adalah Raja Damai. Akan ada damai sejahtera yang tidak akan pernah berkesudahan ketika sang Raja Damai itu datang. Nah, ini saudara-saudara menjadi juga kekuatan bagi kita semua. Kita sementara menghayati Minggu Advent yang pertama ini. Kita juga sementara ada dalam ibadah-ibadah perayaan menyambut Natal Yesus Kristus di kolom kita masing-masing. Dan kita percaya saudara-saudara, ketika kita tetap dekat dengan Tuhan, ketika kita tetap menanti-nantikan Tuhan, ketika kita tetap menyerahkan seantero hidup ini kepada Tuhan dan percaya bahwa Dia yang telah datang ke dalam dunia ini mengambil rupa seperti seorang bayi kecil di kandang hina di Bethlehem. Dialah Raja di atas segala raja. Dialah juga yang telah memenangkan kehidupan beriman kita dengan anugerah selamat-Nya yang sungguh sempurna. Dialah juga yang akan datang kembali, dan Dia yang tidak pernah berhenti untuk menganugerahkan segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Karena itu saudara-saudara, sekalipun torang bapohon terang dalam situasi pandemi ini, torang tetap mengingat bahwa Tuhan selalu hadir bersama dengan kita. Karena Tuhan hadir di dalam hidup kita, maka torang juga punya tanggung jawab untuk menghadirkan sang Raja Damai itu dalam kehidupan keluarga kita, dalam kehidupan jemaat kita, bahkan dimanapun kita pergi dan berada. Di minggu-minggu Advent ini, damaikanlah hati kita dengan Dia sang Juru Selamat, dan itulah juga yang akan mendamaikan kita dengan siapapun yang ada di sekitar kita.
Sehingga ketika torang akan merayakan Natal di tahun ini, torang semua ada buku-buku baik, torang semua ada buku-buku sayang, torang semua ada saling memperhatikan, saling peduli, saling menolong antara satu dengan yang lain. Karena satu hal yang kita yakini saudara-saudara, Allah kita di dalam Yesus Kristus, dialah segala-galanya di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan menyatakan syukur dengan memberikan persembahan. Mari kita menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat nomor 81, O Datanglah Immanuel. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita akan ada dalam persekutuan yang berdoa, dan mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkau menyertai kami dalam ibadah kami di saat ini. Firman-Mu telah kami renungkan, dan kami percaya firman-Mu tidak akan menjadi sia-sia, tetapi akan menjadi berkat dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam persekutuan yang beribadah ini, kami juga telah memberi persembahan. Diberkati, dikuduskan apa yang telah kami persembahkan dalam ibadah ini. Dan kami percaya itu menjadi berkat di tengah-tengah pelayanan persekutuan dan kesaksian gereja-Mu. Bahkan ajarkanlah kami untuk senantiasa mempersembahkan yang terbaik. Terima kasih Tuhan, di saat ini kami berdoa untuk kehidupan pribadi, keluarga kami masing-masing. Engkau mengenal setiap kami Tuhan. Engkau tahu apa yang menjadi kerinduan dan harapan kami. Karena itu kami hanya mau datang kepadamu Bapa, membawa kehidupan pribadi dan keluarga kami untuk tetap ada di hadapan Tuhan, tetap ada dalam tuntunan tangan kasih dan kuasa Tuhan. Anugerahkan setiap kami, baik sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak-anak, orang tua di tengah keluarga, dengan kesehatan, kekuatan, hikmat, kebijaksanaan yang hanya berasal dari Tuhan sendiri. Sehingga ketika kami melakukan tanggung jawab kami di tengah keluarga kami masing-masing, kami tetap mengandalkan apa yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kami. Sehingga apapun tantangan, apapun pergumulan
yang Tuhan izinkan untuk kami alami sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, sebagai orang tua, sebagai anak-anak, akan mampu kami hadapi, bahkan mampu kami lewati, karena ada Tuhan yang selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan, seluruh keberadaan hidup keluarga kami hanya mau taruh di dalam tangan-Mu, bahkan apa yang menjadi kerinduan, harapan kami semua, Tuhan jugalah yang akan menjawabnya. Terima kasih Bapa, di saat ini juga kami berdoa untuk pergumulan-pergumulan kehidupan yang kami alami. Secara khusus saudara-saudara kami yang saat ini ada dalam perawatan di rumah sakit, bahkan di rumah mereka masing-masing, tetapi juga mereka yang ada di masa lanjut usia dengan kelemahan-kelemahan fisik yang dialami, termasuk mereka yang ada dalam proses pemulihan. Di antaranya Bapak Christopher Mamuko, Saudara Yefta Tauran, Bapak Ruben Bontong, Ibu Milka Kawau, Juan Palimbunga, orang tua keluarga Tempomisa Parauba, Ibu Selvi Paulus Lonteng, Ibu Evelyn Langi, Bapak Ramnus Yakobs, Ibu Silvani Rawung Lolowang, Adelaide Runtu, Stefan Lumi, Bapak Daud Iring, Ibu Helena Lahi, Ibu Erna Sarayar, Bapak Ian Rumambi, Ibu Hema Viva Rumerung Tamboto, Bapak Jena Rumerung, orang tua dari keluarga Hosang Ronsul, Ibu Miske Langi, Agnes Tahulending, Oma Isya Rambi, orang tua dari keluarga Tahulending Loho, Ibu Stin Sumampo, orang tua dari keluarga Kolowai Alimudin, Oma Beatrix Papenta, Bapak Celsius Manumpil, Ibu Agnes Esing Maitulung, Bapak Hendrik Solang, orang tua dari keluarga Kapo Solang, Ibu Magdalena Domits, orang tua dari keluarga Tambaru Dante, orang tua dari keluarga Perang Lombogia, Ibu Stin Kalesaran, Bapak Hengki Manugan, Ibu Viani Willem Patras. Kami percaya Tuhan, dalam segala keberadaan mereka, Engkau ada bersama dengan mereka. Engkau yang akan memulihkan keadaan mereka Tuhan. Dan Engkau jugalah yang akan membawa mereka untuk terus menikmati sukacita sekalipun di tengah-tengah perjuangan lewat pergumulan sakit yang dialami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk keluarga Willem Patras atas meninggalnya anak yang kekasih, juga keluarga Kindangen Lanas atas meninggalnya suami Papa Opa yang tercinta. Kami yakin dan percaya mereka dikuatkan, diteguhkan di dalam iman, sehingga duka cita akan Engkau ganti dengan sukacita yang melimpah. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa, syukur dari keluarga Manugan Ong atas pengoperasian kapal Permata Obi dan Permata Bunda. Diberkati apa yang menjadi usaha dan kerja keluarga, bahkan apa yang menjadi cita-cita dan harapan mereka lewat usaha yang sedang dan sementara dikerjakan. Demikian juga berdoa untuk Penatua Johnson Keresung yang sementara melaksanakan tugas di Yogyakarta, bahkan Ibu Yolanda Tiko Alungantung yang juga sementara melaksanakan tugas di Jakarta. Kasih sayang Tuhan menjadi bagian mereka sehingga mereka tetap terjaga, terpelihara dalam anugerah selamat yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga mau bersyukur dengan setiap anggota jemaat, anggota keluarga-keluarga jemaat, karena hari ulang tahun kelahiran, bahkan hari ulang tahun perkawinan. Di antaranya Bapak Novi Lumintang, Ibu Hartini Lakoro, Christian Milos, keluarga Boyo Pato, Bernadette Kundiman, Bapak Christian Singal, Ibu Dr. Randa Fatmawati Kalebos, Debatis Aajin, Graisela Tampi,
Kristi Sumakul, Penatua Edwin Awon, Bapak Hani Wokas, Robi Wakari, dan Christian Gagana. Diberkati mereka semua dengan berkat ketambahan usia yang Tuhan anugerahkan. Pribadi bahkan keluarga mereka masing-masing tetap dalam pemberkatan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ke dalam tangan-Mu juga kami serahkan kerja pelayanan dari seluruh pelayan khusus UPK Bipra, tim doa yang ada di Jemaat Gemim Karisma Buha. Di kolom 1 sampai dengan kolom 17 bergandengan tangan melakukan apa yang dipercayakan oleh Tuhan. Biarlah segala sesuatu dikerjakan hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Memberkati semua program pelayanan yang ada di Jemaat Gemim Karisma Buha di sepanjang bulan yang berjalan ini. Dan kami percaya Tuhan, apa yang menjadi program pelayanan itulah juga yang akan menjadi berkat dalam persekutuan, pelayanan dan kesaksian gereja Tuhan yang ada di sini. Terima kasih Tuhan, Engkau juga terus memberkati pemerintah, bangsa dan negara kami. Secara khusus yang ada di Provinsi Sulawesi Utara ini, di Kota Manado, di Kecamatan Mapanget, bahkan di Kelurahan Buha ini. Tuhan berkati mereka semua dalam tanggung jawab iman sebagai pemerintah, hikmat dan kebijaksanaan dianugerahkan, bahkan segala sesuatu yang sedang dan sementara dipersiapkan untuk menyambut pemilihan kepala daerah, baik di tingkat provinsi bahkan di kabupaten kota, semua ada dalam tuntunan tangan kasih dan kuasa Tuhan. Sambil berkati kami Bapa untuk setiap ibadah-ibadah perayaan menyambut Natal Yesus Kristus yang dilaksanakan di kolom masing-masing, biarlah semua tetap ada dalam protokol kesehatan, sehingga apa yang tidak kami harapkan itu tidak akan terjadi dengan adanya penularan COVID-19. Kami percaya segala sesuatu ada dalam kendali-Mu Tuhan, sehingga ketika kami berkumpul di dalam nama Tuhan Yesus, dan kami pun tetap mau mematuhi setiap aturan yang ada. Terima kasih Tuhan, kami semua yang boleh bertugas dalam ibadah ini, tim multimedia Gemim Karisma Buha, Tuhan berkati pemberian diri mereka menjadi berkat, bukan saja dalam hidup pribadi dan keluarga mereka, tetapi juga dalam kelanjutan tanggung jawab iman untuk terus bersaksi, melayani, dan bersekutu. Terpuji Engkau Bapa, inilah kami semua yang bersyukur kepadamu sambil menaikkan segala kerinduan dan harapan kami. Namun kiranya bukan kehendak kami yang jadi, kehendak-Mu Bapa yang akan nyata dalam hidup kami, karena kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita di malam hari ini. Diundang kita sekalian berdiri. Mari kita menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat nomor 388, Selamat di Tangan Yesus.
Terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan selamat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Jemaat yang diberkati Tuhan, demikian ibadah kita di malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.